Shalom, teman-teman terkasih. Pernahkah kita merindukan kedamaian sejati di tengah dunia yang penuh kekacauan? Banyak agama percaya kepada Allah, tetapi hanya iman Kristen yang mengajarkan bahwa Allah Bapa sendiri yang turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Inilah inti dari Injil, inti dari Natal, dan inti dari keselamatan kita. Manusia tidak mampu naik kepada Allah dengan usahanya, maka Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Inilah makna inkarnasi, firman yang kekal menjadi manusia. Ribuan tahun lalu, Nabi Yesaya hidup di masa yang penuh kekacauan. Bangsa Israel memberontak, Yerusalem terancam hancur, dan dosa merajalela. Di tengah keputusasaan itu, Yesaya berseru dalam Yesaya 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, ini bukan sekadar doa biasa. Ini adalah jeritan jiwa manusia yang lelah dengan ketidakadilan, dosa, dan kehancuran. Ini adalah kerinduan terdalam manusia, bukan hanya untuk lepas dari masalah, tetapi untuk merasakan kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah mereka. Kita semua, dalam hati kita yang terdalam, pernah merasakan seruan yang sama, bukan? Rindu akan campur tangan Tuhan secara langsung. Berabad-abad kemudian, seruan itu dijawab dengan cara yang paling luar biasa. Malaikat Gabriel datang kepada seorang gadis sederhana bernama Maria. Dalam Lukas 1 ayat 31 dan 32 malaikat itu berkata, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Ia akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Bayangkan, ini adalah jawaban paling ekstrim dan paling penuh kasih dari Allah. Allah tidak hanya mengirim pesan atau mengutus malaikat. Allah sendiri benar-benar turun dari surga, mengoyakkan langit, dan menjadi manusia bernama Yesus. Dia lahir di kandang domba yang hina, tumbuh dewasa merasakan sukacita dan penderitaan, dan akhirnya mati di kayu salib bersama manusia yang Dia kasihi. Penting untuk kita pahami, Yesus bukanlah manusia biasa yang kemudian diangkat menjadi Tuhan. Sebaliknya, Dia adalah Tuhan yang sejati, yang rela menjelma menjadi manusia seutuhnya di hadapan mahkamah agama. Seperti yang tertulis dalam Lukas 22, ketika para pemuka agama bertanya, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Yesus menjawab dengan tegas, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Dia tidak pernah menyangkal identitasnya sebagai anak Allah. Bahkan ketika itu berarti hukuman mati baginya. Inilah misteri terbesar dan terindah dalam iman kita. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi rela menjadi manusia. Allah yang tak terbatas masuk ke dalam keterbatasan dunia kita, mengalami suka dan duka, bahkan kematian. Mengapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Kehadiran Allah dalam diri Yesus memulihkan hubungan kita dengannya yang telah rusak karena dosa. Janji pemulihan yang dinubuatkan dalam Zakharia 8 menjadi nyata di dalam Kristus. Allah berjanji untuk kembali ke Sion, tinggal di tengah Yerusalem, dan mengubah kutuk menjadi berkat. Janji ini digenapi secara sempurna dalam Yesus. Dia adalah wujud nyata dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, membawa kita pulang ke dalam pelukannya, dan menjadikan kita umatnya dalam kesetiaan dan kebenaran. Melalui Yesus, kita yang tadinya jauh dari Allah, kini menjadi berkat. Jadi, saat kita merenungkan inkarnasi, kita tidak hanya merayakan kelahiran seorang bayi, kita merayakan tindakan kasih Allah yang paling radikal. Dia tidak tinggal diam di surga, melihat dunia yang rusak, tetapi Dia masuk ke dalam kerusakan itu untuk menyelamatkan kita. Kehadirannya dalam diri Yesus adalah jaminan pemulihan dan damai sejahtera sejati. Mari kita hidup dalam kebenaran ini setiap hari, bahwa Allah tidak jauh. Dia ada di sini, bersama kita, melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu untuk hadir di dunia ini, memulihkan hidup kami, dan memberi kami harapan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tuhan memberkati.